Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Dian Prima Savitri, SAP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan publik. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil lembar kertas kerja, laporan elaborasi, permasalahan di Kabupaten Lingga, urusan dan masalah kelestarian budaya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis kebijakan publik. Baik, saya akan menyampaikan visi dan misi dari Kabupaten Lingga. Visi, mewujudkan Kabupaten Lingga sebagai bunda tanah Melayu yang maju dan sejahtera. Misi 1, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 2, mempercepat pemerataan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. 3, mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan. 4, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 5, mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai agama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyusunan isu strategis, penyebab, dan dampak. Nah, dalam upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa, kami mengidentifikasikan 3 permasalahan utama nih. Pertama, alih fungsi dan degradasi cagar budaya yang seringkali terjadi karena kurangnya perhatian terhadap nilai historis suatu situs budaya, sehingga banyak situs dialih fungsikan menjadi bangunan komersial. Kedua, terjadi kepunahan nilai-nilai kearifan lokal serta folklore yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan budaya tersebut. Nah, yang ketiga, pelestarian budaya belum terintegrasi secara maksimal dalam kehidupan masyarakat dan program pemerintah, sehingga upaya pelestarian berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Terus masalah-masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari regulasi dan pengawasan dari pihak berwenang masih tergolong lemah, sehingga tidak ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di warisan budaya. Selain itu, tekanan ekonomi dan orientasi terhadap keuntungan komersial ini seringkali mengesampingkan kepentingan pelestarian budaya. Jumlah penutur asli tradisi lokal jumlah juga semakin berkurang, dan di sisi lain minat generasi muda terhadap budaya tradisional menurun karena kurangnya pendekatan yang relevan dengan zaman. Minimnya kolaborasi antar sektor seperti pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan juga menghambat pelestarian yang terintegrasi. Tak kalah penting, dokumentasi terhadap budaya lokal masih sangat terbatas, sehingga banyak pengetahuan budaya yang hilang tanpa tercatat. Untuk menjawab tantangan dari masalah-masalah yang telah saya paparkan tadi, diperlukan sejumlah solusi. Nah, yang dapat diterapkan secara berkelanjutan, yang pertama itu perlu ada penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan mengenai pelestarian budaya. Yang kedua, cagar budaya perlu dikembangkan menjadi objek wisata edukasi, sehingga selain menjaga kelestariannya juga bisa memberikan manfaat ekonomi. Ketiga, penyelenggaraan festival budaya berbasis teknologi dan media sosial dapat menarik minat generasi muda. Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat luas. Terakhir, dokumentasi budaya secara digital dan edukasi rutin kepada masyarakat akan membantu menjaga keberlangsungan nilai budaya tersebut. Nah, untuk menentukan prioritas penanganan ini, kami menggunakan analisis USG yang menilai tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan masalah. Masalah alih fungsi cagar budaya memperoleh nilai tertinggi, yaitu 15, yang berarti sangat mendesak untuk segera ditangani. Masalah kepunahan nilai kearifan lokal dan folklore memiliki skor 13, juga termasuk dalam kategori mendesak. Sedangkan minimnya integrasi pelestarian budaya memperoleh nilai 10. Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa alih fungsi cagar budaya adalah masalah yang paling membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alih fungsi cagar budaya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alih fungsi cagar budaya ini
berdasarkan tabel USG, dia menempatkan di tempat tertinggi atau teratas, mendapatkan skor sekitaran 15. Nah, alih fungsi cagar budaya ini merupakan isu yang paling mendesak. Isu ini membutuhkan penyelesaian dengan cepat. Pengalihan fungsi cagar budaya ini bisa mengancam eksistensi cagar budaya hingga merusak nilai sejarah, identitas, dan warisan budaya masyarakat Lingga. Nah, jika dibiarkan atau tidak segera ditangani, kasus serupa bisa saja terjadi pada tempat-tempat lainnya, sehingga membuat berkembangnya alih fungsi ilegal dan komersialisasi cagar budaya yang mana bisa membuat semakin kuatnya ketidakpatuhan hukum. Lalu yang kedua adalah punahnya nilai-nilai kearifan lokal atau folklore di Kabupaten Lingga. Nah, selain isu terkait cagar budaya tadi, permasalahan terkait nilai-nilai lokal atau folklore yang ada di Kabupaten Lingga ini merupakan salah satu isu yang bisa terbilang perlu diperhatikan. Secara perlahan, kepunahan nilai kearifan lokal berlangsung seiring dengan semakin majunya era. Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang lekat dengan budaya Melayu. Jejak sejarah dari Kerajaan Riau Lingga masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Hal ini dibalut dalam cerita rakyat, syair-syair lama, pantun adat, hingga dengan upacara-upacara tradisional. Namun, seiring dengan gelombang modernisasi, perlahan mengikis sisa-sisa budaya. Folklore dan nilai kearifan lokal mulai menuju kepunahan. Generasi muda di Lingga tumbuh dalam dunia yang serba cepat dan digital. Cerita rakyat yang mungkin dulunya diceritakan kini tergantikan oleh video-video atau juga film-film dari luar. Pantun yang dulunya tersirat kini mungkin dianggap kuno dan juga tidak relevan. Banyak anak muda yang tidak lagi mengenal legenda-legenda sejarah dari daerahnya sendiri, sehingga minimnya minat generasi muda terhadap budaya yang ada menyebabkan regenerasi budaya perlahan terhenti. Seperti yang kita ketahui kan bahwa generasi muda merupakan penerus untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kepunahan ini itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi hal ini muncul dari minimnya perhatian terhadap budaya lisan, tidak adanya dokumentasi, dan juga ketiadaan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kembali nilai-nilai lokal yang ada. Penutur asli budaya juga mungkin kebanyakan sudah lanjut usia atau juga sudah meninggal dunia. Sementara itu, budaya luar terus masuk dengan mudah tanpa filter, menawarkan identitas baru pada masyarakat. Padahal, di balik folklore terdapat nilai-nilai moral, filosofi hidup, juga serta pengetahuan lokal yang sangat berharga. Dalam cerita rakyat, tersimpan cara-cara orang dahulu menyelesaikan konflik, memahami alam, dan juga menjaga harmoni sosial. Lalu di dalam pantun itu juga tersimpan kelembutan, kecerdasan, dan kebijaksanaan masyarakat. Nah, bila semua hal itu hilang, bukan hanya kisah yang lenyap, akan tetapi jati diri Kabupaten Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu. Berdasarkan tabel USG yang pernah dibuat, diperoleh skor total sekitar 13 dengan urgensi 4, seriousness 5, dan growth 4. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya serius untuk menyelamatkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yang hampir padam itu. Nah, tentu saja pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkannya kolaborasi antar sektor yang mana seperti budayawan, pendidik, komunitas digital, sektor swasta, dan juga bahkan generasi muda itu sendiri untuk berpartisipasi. Cerita rakyat harus didokumentasikan dalam bentuk buku, video, atau bahkan mungkin memanfaatkan platform-platform media sosial yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat generasi muda. Dan juga pembuatan aplikasi atau web yang berisi kebudayaan. Selain itu, sekolah-sekolah diberi ruang untuk memasukkan budaya lokal dalam proses belajar. Festival rakyat juga digelar secara rutin sebagai ruang apresiasi. Di era ini, melestarikan budaya bukan berarti menolak modernisasi.
tetapi juga memastikan bahwa tidak kehilangan nilai-nilai budaya yang mana sudah menjadi akar kehidupan sejak dulu. Selanjutnya adalah minimnya integrasi pelestarian budaya. Hal ini itu mungkin berkaitan dengan isu sebelumnya, yaitu punahnya nilai-nilai kearifan lokal. Yang mana isu-isu ini mungkin tidak berdampak secara langsung kepada masyarakat pada saat ini, akan tetapi jika tidak segera ditangani, akan mungkin menyebabkan nilai-nilai budaya atau luhur yang ada bisa menjadi luntur atau bahkan punah. Hal ini itu bisa disebabkan oleh minimnya koordinasi atau sinergi antar sektor seperti dinas kebudayaan, lembaga pendidikan, komunitas adat, dan juga bahkan pelaku pariwisata budaya yang bergerak secara tersendiri-sendiri tanpa arah bersama. Akibatnya, banyak sekali program-program pelestarian budaya yang hanya bersifat seremonial, tidak berkelanjutan, dan juga tidak menyentuh akar permasalahan. Lalu dokumentasi budaya yang mana sering terabaikan, kegiatan budaya kurang mendapat dukungan teknis dan anggaran. Nah, sementara pada saat ini itu generasi muda semakin jauh dari akar tradisinya. Minimnya integrasi ini bisa berdampak pada lambatnya regenerasi pelestari budaya. Makin jauhnya anak muda dari identitas kultural serta lemahnya dokumentasi terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan, baik itu secara lisan ataupun berbentuk. Bila tidak segera diatasi, Kabupaten Lingga ini kemungkinan bisa beresiko kehilangan ciri khas kebudayaannya, yang mana menjadi pembeda dan kekuatan sosial daerah. Padahal apabila dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi, pelestarian budaya ini bisa menjadi pilar penguatan identitas daerah, pengembangan ekonomi kreatif, bahkan juga alat diplomasi budaya. Oleh karena itu, dibutuhkannya pendekatan lintas sektor seperti sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, teknologi, serta juga peran masyarakat lokal secara aktif dan terencana. Pelestarian budaya bukan hanya tugas dari kedinasan kebudayaan, akan tetapi tanggung jawab kolektif yang harus dibingkai dalam kebijakan daerah yang menyeluruh dan partisipasif. Upaya yang dapat dilakukan bisa dengan melakukan atau merancang program pelestarian budaya yang berkelanjutan seperti museum interaktif, lalu menyediakan akses internet untuk wilayah-wilayah terpencil agar mereka bisa mendapatkan konten digital terkait kebudayaannya. Lalu pemanfaatan media sosial untuk promosi, serta dokumentasi dan juga promosi berbasis komunikasi yang melibatkan tokoh adat. Selain itu, bisa juga menyelenggarakan pameran dan lomba budaya. Baik, selanjutnya saya akan mau presentasikan hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan alih fungsi dan degradasi budaya yang kami tuangkan dalam bentuk pohon masalah. Di sini kami membagi penyebab utama ke dalam 5 kategori besar, yaitu 1. Sosial dan budaya. Masalah utama di bidang ini adalah rendahnya apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya. Masyarakat cenderung menganggap cagar budaya tidak relevan lagi atau kurang penting. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan gaya hidup dan nilai-nilai masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, sehingga budaya tradisional mulai ditinggalkan. Yang kedua, regulasi dan pengawasan. Kami menemukan bahwa penegakan regulasi yang lemah menyebabkan pelestarian budaya tidak berjalan maksimal. Bahkan pengawasan dari instansi terkait sangat kurang, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang akhirnya membuat perlindungan budaya tidak efektif. Ketiga, ekonomi dan komersialisasi. Dari sisi ekonomi, ada tekanan ekonomi dari masyarakat sekitar. Banyak warga yang lebih memilih menjual lahan atau properti bersejarah karena tergiur keuntungan finansial. Akibatnya, muncul dorongan untuk mengomersialkan lahan dan properti budaya yang malah mempercepat degradasi budaya itu sendiri. 4. Koordinasi dan kolaborasi. Permasalahan lain adalah minimnya kolaborasi antar sektor, baik antar pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Ditambah lagi kurangnya inovasi dalam pengelolaan dan promosi budaya membuat pelestarian budaya sulit berkembang dan tidak menarik bagi generasi muda.
Yang terakhir yaitu pendidikan dan dokumentasi. Terakhir, dari aspek pendidikan, minimnya edukasi mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya menjadi faktor utama. Banyak generasi muda yang tidak tahu pentingnya sejarah dan budaya lokal. Selain itu, dokumentasi dan pemeliharaan budaya juga masih kurang, sehingga banyak warisan budaya yang hilang begitu saja tanpa catatan. Jadi, dari keseluruhan poin masalah ini bisa kita simpulkan bahwa alih fungsi dan degradasi budaya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tapi merupakan akumulasi dari persoalan sosial, regulasi, ekonomi, kolaborasi, dan pendidikan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan tabel USG perbandingan antara isu kesehatan, kriminal, dan pelestarian budaya di Kabupaten Lingga, kesehatan terkait isu penyakit HIV menempati posisi teratas dengan total 15. Penyakit HIV merupakan isu yang sangat mendesak dan harus ditangani dikarenakan memiliki dampak yang besar untuk kesehatan masyarakat dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan kasus dan ancaman HIV semakin besar. Oleh karena itu, isu ini merupakan prioritas utama untuk ditangani. Lalu, isu pencabulan dengan total 13 dengan tingkat keseriusan yang tinggi merupakan salah satu isu yang perlu diperhatikan dan segera ditangani karena isu ini bisa berdampak serius pada korban dan juga sangat berpotensi bertambah jika tidak ada tindakan atau penanganan yang baik. Kemudian yang terakhir itu terkait isu alih fungsi cagar budaya dengan total 10. Isu ini dinilai cukup mendesak namun tidak seperti isu kesehatan dan kriminalisasi. Karena masyarakat tidak merasakan dampak secara langsung dalam jangka pendek. Selain itu, tingkat keseriusan jika dibandingkan dengan isu kesehatan dan kriminal tidak terlalu tinggi dikarenakan alih fungsi cagar ini menyebabkan hilangnya nilai sejarah dan identitas budaya, namun tidak mempengaruhi keselamatan jiwa atau kesehatan masyarakat itu sendiri. Namun potensi kasus ini cukup tinggi dan mendesak jika tidak diadakan pengawasan dan penegakan aturan yang tepat, maka kasus serupa bisa bertambah dan nilai budaya bisa perlahan hilang. Sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.